Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini saya akan membahas saham lanjutannya teman-teman. Ini adalah untuk tanggal 6 Februari 2023 untuk hari Senin ya. Ini adalah lanjutan saham kemarin yang mana memang saya bagi menjadi dua sesi ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Ini ada sekitar 15 saham ya. Ini yang saya bahas ini adalah sekitaran terkait properti, begitu ya teman-teman. Ini yang pertama adalah LPKR ya, Lipo Karawaci. Nah, teman-teman bisa ngelihat area yang saya analisa itu sementara hanya dari ini saja ya. Dari area yang warnanya kuning ini, teman-teman bisa ngelihat. Oke teman-teman, saya akan mencoba membahas secara moving average dulu karena ternyata banyak sekali permintaan teman-teman yang terutama yang teman-teman yang masih dasar untuk melihat bagaimana sih pergerakan satu saham kalau kita analisa dengan menggunakan tools moving average, di mana ini adalah satu tools yang paling umum dipakai untuk teman-teman yang baru belajar saham. Baik, kalau kita lihat teman-teman, LPKR saat ini harganya, ini saya memasang 3 moving average ya. Saya memasang 3 moving average, saya klik ini yang warnanya warnanya merah ini, merah teman-teman mungkin nggak bisa ngelihat. Merah adalah moving average 3, kemudian yang biru adalah 5, yang tebel ini, yang warnanya coklat ini adalah moving average 20, dan juga yang warnanya abu agak samar ini adalah merupakan moving average 200. Nah, secara harga 3 dan 5, tiganya udah berada di atas yang 5, atau yang pendek, yang paling pendek 3 sudah berada di atas yang 5, kemudian yang 20 juga sudah di atas yang 20 ya. Jadi posisinya sekarang adalah 3 di atas 5, di atas 20. Jadi pada area ini teman-teman, pada area ini harganya sebenarnya sudah masuk ke bullish ya, bullish. Namun demikian ini belum bisa dikatakan sebagai bullish yang sempurna. Kenapa? Karena di sini masih ada moving average 200. Jadi suatu saham itu dikatakan bullish sempurna apabila moving average yang paling pendek itu berada di atas yang lebih panjang, berada di atas yang lebih panjang lagi. Nah, kalau kita lihat LPKR saat ini memang benar MA3 di atas yang 5, di atas yang 20. Namun demikian belum sampai di atas 200 ya. Atau kalau misalkan ini saya rubah ke 100 juga mungkin belum sampai begitu. Tapi memang di sini kenapa saya gunakan MA200? Karena MA200 ini adalah merupakan batas antara bull area yang berada di atasnya dengan bear area yang berada di bawahnya. Apakah saham seperti ini sudah bagus, Pak? Kalau kita lihat pergerakannya dari MA3, 5, dan 20, dia sudah bergerak ke atas. Tapi kalau kita lihat dari MA200, dia belum masuk ke bull area. Karena saat ini masih berada di bawah MA200 dan artinya ini masih di bear area. Bukan berarti tidak bisa mendapatkan keuntungan karena kita juga bisa ngelihat harganya memang naik. Memang belum perfect bullish ya. Memang belum perfect bullish. Nah, bagi teman-teman yang sifatnya agak berani spekulatif, maka sebenarnya kondisi-kondisi sekarang ketika harganya masih berada di moving average sekitar 200 itu justru teman-teman berani untuk masuk ya. Selain itu ya teman-teman, selain itu juga apabila dipadu dengan teknik yang lebih kompleks, yaitu dengan Fibonacci ya. Nah, Fibonacci itu teman-teman juga bisa ngelihat bahwa area sekarang ini sudah meninggalkan area spekulatifnya. Area spekulatifnya adalah yang kuning yang di bawah nih ya teman-teman. Kalau teman-teman yang sering ikuti channel saya, maka saya sering sekali menggunakan Fibonacci, di mana Fibonacci itu ada satu area yang cukup spekulatif, yaitu dari 0 sampai 23 ya. 0 sampai 23 ini disebut sebagai area yang cukup spekulatif. Tetapi kalau misalkan dia bergerak naiknya benar, maka teman-teman yang sudah mengambil posisi di sini ini tentu akan mendapatkan profit yang jauh lebih besar dibanding teman-teman yang menunggu konfirmasi. Kenapa menunggu konfirmasi ya? Karena konfirmasi itu selalu ditunggu kepastiannya dia mau bergerak di mana gitu loh.
Jadi ini masih terlalu spekulatif Pak. Jadi kalau saya nggak berani ngambil begini, saya ngambilnya nanti aja kalau udah di atas 38 retracement atau sudah di atas sudah terjadi break seperti ini. Boleh saja, itu adalah pilihan mau menjadi spekulatif trader atau menjadi confirm trader seperti itu. Namun semuanya ada plus minusnya ya. Kalau kita menjadi confirm trader tentu telat. Kalau kita menjadi spekulatif trader ya bisa mendapatkan keuntungan tapi sifatnya spekulatif. Jadi di sini teman-teman harus lebih memberikan proteksi ketika misalkan dia balik arah begitu. Dari sisi moving average dia cukup oke ya, naik. Dari sisi Fibonacci sudah ngelewatin 23,6 retracement, resistan pertama di sini di 81, sudah melewati 38 retracement di 86 ya. Kemudian ada target 50 retracement ya. Tersisa ruang kalau seandainya dia bisa lewatin 91, tersisa ruang dari ya sekarang misalkan dari 87 sampai MA 200-nya di 103 ya. Mungkin teman-teman yang masih baru juga perlu tambahan informasi dari kondisi asingnya bagaimana. Ya asingnya sih kecil begini, ini sifatnya informasi tambahan saja, tidak menentukan suatu saham akan lari ya. Bisa saja asingnya masuk tapi sahamnya turun, bisa juga kebalik asingnya keluar tapi sahamnya naik, bisa juga. Nah mungkin kita bisa tambahkan informasi juga kalau teman-teman pengguna indikator yang lain. Misalkan ini saya tambahkan indikator momentum ya teman-teman, momentum, volume, dan juga MACD ya. Nah kalau kita lihat dari volume memang tidak ada kenaikan signifikan di volumenya. Kemudian kalau kita lihat di sini karena volumenya tidak ada kenaikan signifikan, maka di sini momentumnya belum tertrigger. Memang momentumnya sudah bermain di atas 0 tapi belum cukup kuat ya. Terus kemudian arah dari MACD-nya sudah cukup oke. Nah, teman-teman kalau yang pengen tahu bahasan MACD saya udah membuat video tentang MACD lagi ya. Terus kemudian kita juga bisa analisa dengan menggunakan ADX ya. Nah, dari ADX ini kita tahu bahwa LPKR ini harganya mulai bener sejak di sini. Jadi sejak tanggal 24 Januari, teman-teman. Ketika dia nge-cross MA 35 ke 20 ya. Yaitu di sini MA 35 20 tuh di sini. Ketika terjadi crossing di warna yang warnanya kuning itu harganya mulai bener arahnya. Kalau kita lihat dari ADX ya, taunya dari mana Pak? Taunya dari birunya di atas, birunya nongol dan hijaunya nongol dan merahnya nongol. Ini apa sih Pak? Ini adalah ADX ya. Teman-teman yang belum memahami tentang ADX, saya udah bikin video tersendiri tentang ADX, di mana dengan ADX ini kita bisa tahu suatu saham itu sudah bener belum arahnya. Dan kalaupun sudah bener, dia bergeraknya itu dengan tenaga nggak? Oh ini momentumnya udah bener gitu. Momentumnya udah bener, arahnya udah bener. Nah di sini kita ngelihat kemudian ke sahamnya, ternyata sahamnya ini long downtrend. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena sangat mungkin ketika dia ketemu area yang seperti ini ya, ketemu area yang seperti ini, di mana ini adalah merupakan bisa menjadi supply atau bisa menjadi resistan. Ya, sehingga ketika harganya mendekati area-area yang banyak kumpulan seperti ini, bisa jadi sahamnya akan berat untuk naik karena ada orang take profit. Kemungkinan seperti itu ya. Itu adalah analisa yang cukup lengkap untuk LPKR. Oke, kemudian BSDE berikutnya ya. BSDE kita lihat dulu sekilas asingnya untuk BSDE. Asingnya cukup tebal ya, teman-teman. Cukup oke. BSDE asingnya cukup tebal. Secara umum birunya lebih banyak, jadi asingnya cukup tebal. Kemudian kita lihat multi dulu, kita lihat dulu di ADX-nya. ADX-nya udah bener ya, secara sekilas aja, biar nggak terlalu lama. Biru nongol, hijau nongol, merah nongol ya, ADX-nya bener. Kemudian kalau kita lihat dari moving average-nya ya, 3520 nih buat teman-teman yang baru belajar saham, mungkin menggunakan MA moving average ya, 3520 atau 1030 ya, atau 10 30 100 50 100 200 boleh. Nah, untuk
BSDE, teman-teman perhatikan dia sudah perfect bullish. Apa itu perfect bullish, Pak? Perfect bullish adalah satu kondisi di mana moving average yang pendek berada di atas yang lebih panjang. Begitu seterusnya ya. Jadi ini MA3 sudah berada di atas MA5, sudah berada di atas MA20 dan juga sudah berada di atas MA200. Jadi ini saham sudah masuk satu fase bullish. Namun demikian yang harus teman-teman perhatikan, walaupun dia masuk fase bullish, sebelumnya dia juga pernah masuk fase bullish ya. Sebelumnya pernah masuk fase bullish di sini. Namun demikian balik arah. Nah, untuk seperti ini teman-teman bisa lihat volumenya dia. Apakah ketika dia bergerak naik kemarin itu tidak disertai volume? Kita bisa lihat nah. Ini sebenarnya ketika dia naik ada sedikit volume ya. Cuman setelahnya juga ketika turun ternyata ada volume turun juga. Inilah yang membuat ya. Karena sekali lagi kalau hukum volume di saham itu, ketika volume naik ketika harga naik didorong dengan kenaikan volume, itu dia akan berlanjut ya. Seperti itu, tetapi ketika dia turun dengan volume yang cukup tinggi juga, itu juga akan mendorong harganya untuk turun ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati, walaupun sekarang ini ada sedikit kenaikan volume, kita bisa perhatikan ya untuk BSDE volumenya belum begitu tinggi sekali sehingga tidak mampu men-trigger momentum untuk lebih tinggi naiknya di atas 100 ya. Untuk momentum ini teman-teman kalau yang di atas 100 itu baru serius kalau di sistem saya di sini. Tapi ini juga akhirnya breakdown dan gagal naik terus turun ya. Kecenderungannya kalau kita lihat banyak birunya, artinya momentumnya banyak bermain di bawah 0 ya, di bawah 0. Kemudian kita cek SMRA ya teman-teman. Kita cek dulu untuk SMRA. SMRA sudah berada di atas MA200. Indikator momentumnya belum tertrigger dengan baik ya, masih belum nongol merahnya karena volumenya juga belum kenceng. MACD-nya sih udah oke. Coba kita tengok untuk SMRA, asingnya sih masih dominan keluar ya, asingnya masih dominan keluar. Coba kita lihat dulu untuk SMRA dengan menggunakan ADX ya. ADX udah bener ya, ini rata-rata kalau saham-saham yang ini ya, rata-rata untuk saham yang masuk ke area bullish area itu momentumnya banyak benernya. Nah ini birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol ya. Sekali lagi penjelasan tentang ADX saya udah beri penjelasan secara detail. Kalau saya ulang lagi di sini tentu akan terlalu lama ya. Jadi kita kembali lagi ke ini, ke bahasan yang polosan ya. Jadi ini perfect bullish juga ya. SMRA perfect bullish juga. Tapi yang harus diperhatikan, walaupun perfect bullish, kalau teman-teman udah positioning, tetap harus diperhatikan seperti di sini. Dia perfect bullish tapi sebentar aja turun ya. Sebentar aja turun karena overall ini saham pergerakannya masih, kalau kita lihat dalam tren yang lebih besar, dalam Fibonacci weekly dengan tarikan yang lebih lebar, kita masih melihat ini saham sebenarnya masih berada di dasar. Ini weekly-nya ya. Weekly-nya. Ini adalah Fibonacci, kalau teman-teman yang belum paham, tarikan saya dari sini, ini swing high ya, ini swing low ya. Dalam tren turun, dia rebound. Nah, dia rebound ke atas. Rebound di atas ada resistan pertama ya, ada resistan kedua. Terus ada penembusan tren nggak? Kita tarik dari sini. Nah, ini menarik ya. SMRA, teman-teman silakan perhatikan, weekly-nya menarik sekali. SMRA ya. Oke, kemudian kita coba kembali lagi ke saham berikutnya, CTRA. CTRA masuk juga perfect bullish teman-teman ya. Jadi ingat, perfect bullish adalah saham yang mana moving average-nya yang pendek selalu di atas yang lebih panjang dan yang paling panjang. Kira-kira begitu. Dalam weekly-nya juga cukup oke dan dia ada kemarin penembusan tren namun gagal. Nah, seperti ini. Walaupun terjadi penembusan tren tapi gagal ya, ini tren lain yang merah ini. Jadi walaupun terjadi penembusan tren, teman-teman tetap harus perhatikan. Ini kalau kita lihat sekilas dari area sebelum-sebelumnya, ini memang masih hitungan sideways begitu. Kemudian CTRA kita coba intip dulu asingnya, ini hanya sebagai informasi tambahan. Sebenarnya asingnya dalam sekitar
6 hari bursa ini cukup tebel ya, walaupun sebelum-sebelumnya asingnya, maksud saya asingnya banyak net sell, tapi sekarang banyak net buy ya. Bisa diperhatikan ini dalam beberapa hari ke depan untuk CTRA, mungkin kita bisa cek dulu untuk kondisi ADX. ADX-nya oke ya. Kemudian kita kembali lagi ke polosan. Oke, baik teman-teman, bahasan berikutnya adalah saham terkait konstruksi. Ini akan saya satukan supaya teman-teman bisa lebih mudah ya. Konstruksi adalah ketika kemarin turun begini, terus dia mulai rebound ya, resistan pertama teman-teman. Berhasil dilewatin resistan kedua, terus dia ada konsolidasi ya. Konsolidasi areanya adalah di sini. Ini adalah untuk adikarya, dan ini teman-teman bisa perhatikan adikarya 496 merupakan resistan. Berikutnya ada 526 adalah merupakan targetnya dari Fibonacci. Nah, bicara moving average, ini saham memang sudah mulai benar, tetapi baru di MA3, 5, dan 20. Sedang ini saham masih berada di bawah MA 200, artinya masih berada di bearish area. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya untuk adikarya. Asingnya sih dominasinya udah mulai masuk ya, udah mulai net buy. Kemudian Bika teman-teman, secara umum Bika pergerakan juga nggak beda jauh dengan adikarya ya. Nah, saya selalu membreakdown dia ke dalam segmen trend ya. Ini adalah segmen trend yang paling kecil ya. Terus kalau dari sini kita bisa ngelihat bahwa Wika cukup bagus, bisa breakout 756 atau menjebol resistan 756 dengan target 750. Ini udah saya bikin catatan ya teman-teman yang ngikutin channel saya, udah saya bikin catatan 750 resistan atau target pertama, kemudian 882 target kedua, kemudian di 892 target ketiga ya. Kemudian kita lihat dulu secara tren dengan menggunakan ADX. ADX-nya hampir benar ya. ADX-nya hampir benar. Jadi dia akan benar ketika birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol. Sementara belum. Nah, untuk PTPP kita cek dulu. Birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol. Secara tren udah mulai benar. Kemudian kalau kita lihat resistannya. Sama ya, ini dari segmen terkecil. Dari segmen terkecil dia ada resistan 732, cukup penting. Teman-teman harus perhatikan karena di sini ada resistan volume. Ini bisa menjadi pemberat ketika dia naik ya. Sementara target dia tetap di sini di 781 ya, 781 target. Kemudian ini saham juga masih berada di bawah MA 200. Untuk PTPP kita lihat dulu untuk asingnya. Asingnya sebelumnya yang merah ini artinya asingnya net sell, ini mulai net buy, tapi ini sekali lagi teman-teman, ini hanya informasi tambahan ya. Kemudian Waskita karya secara umum juga sama ya, secara umum juga sama. Ini seperti adikarya tadi ya, baru keluar dari resistan pertama ke kedua, testing resistan kedua. Yang harus diperhatikan adalah ada consolidation area sebelumnya di sini. Ini bisa menjadi resistan volume, karena kalau orang-orang yang berada di area ini belum keluar, maka ketika harganya sentuh di kisaran itu, bisa jadi orangnya secara naluri dia akan keluar dulu. Juga ada titik penting harus teman-teman perhatikan di 384 ya, itu adalah untuk Waskita. Asingnya kita cek dulu, cukup oke ya, asingnya net buy-nya cukup besar. Kemudian coba kalau kita lihat dari ADX-nya, ADX-nya udah mulai bener, birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol ya. Jadi biru ini artinya plus DI, hijau artinya minus DI, merah artinya kekuatan tren ya. Kekuatan trennya kalau sampai nongol merah itu kuat ya. Tetapi jangan salah ya, bukan berarti yang merah seperti ini, karena ini birunya nggak ada, hijaunya nggak ada. Harus yang seperti ini. Penjelasan tentang ADX saya udah bahas di video tersendiri teman-teman. Kemudian WG ya, WG ini testing resistan pertama berhasil. Resistan berikutnya 157, target 156, 165. Ini barang masih berada di bawah MA 200, jadi ini masih di bearish area ya. Kita lihat dulu untuk asingnya, Wijaya Karya Beton. Asingnya kita skip aja karena datanya nggak banyak ya. Oke, kemudian kita kembali ke setting polosan dulu. Kemudian beton teman-teman, beton Wijaya Karya Beton. Nah,
Ini berhasil lewatin resistan pertama 184, kemudian 199 resistan kedua. Nah, ini ada satu titik berbarengan ya, coincide antara 50 retracement dan juga MA 200. Menarik ya. Teman-teman bisa perhatikan, namun demikian di area sini ini cukup tebal, ini bisa menjadi resistan volume. Apakah resistan volume itu? Resistan volume adalah satu area yang mana dulu menjadi support namun jebol. Sehingga ketika satu saham itu naik mendekati area resistan volume itu, apabila masih ada orang yang masih pegang barang dan belum average down, maka bisa jadi secara naluri dia akan keluar dulu ketika harga sampai di titik itu. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Resistan volume beton di kisaran 205-210. Kemudian as predicted teman-teman untuk Indosemen Tunggal Prakarsa, dia akhirnya berhasil lewatin mid band dari uptrend price channelnya ya. Kalau seperti ini mungkin kita bisa lanjutkan titik ini ya teman-teman. Ini adalah merupakan band tengahnya. Kita juga bisa menambahkan resistan di sini. Jadi kira-kira memang saat ini Indosemen Tunggal Prakarsa sedang dekat di resistannya 10.600-an ya, teman-teman bisa perhatikan itu. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, teman-teman bisa switch ke monthly, weekly. Nah, di weekly ini ada resistan memang di sekitar 10.600 dengan target sekitar 11.020-an teman-teman ya. Dan ini barang sudah masuk di atas EMA 200, berarti dia udah berada di bullish area. Harganya udah di atas EMA 3, EMA 3 di atas EMA 5, dan di atas EMA 20 dan di atas EMA 200. Jadi perfect bullish ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk Indosemen di 10.700 karena sebelumnya adalah merupakan resistan dia. Kemudian JSMR teman-teman ini baru saja keluar dari EMA 200-nya ya, ini bisa diperhatikan baru keluar dari EMA 200-nya. Terus coba kita, nah teman-teman yang belum paham tentang trend base ya, Fibo ini adalah Fibonacci. Saya menarik trend base ya, trend base saya tarik dari dua titik ya. Ini titik 1 ya. Kemudian titik kedua di sini. Terjadi pemotongan titiknya di sini ya. Nah, inilah Fibonacci trend base. Fibonacci yang ditarik dari satu tren yang patah, dari swing high dan swing sebentar, kita bikin tren dulu, maksud saya kita bikin tren dulu, dan tren itu harus patah di sini. Atau dalam tren turun ini dia patah, resistan dari tren ini dijebol. Nah, terus kemudian dalam rentang antara ini ya, antara titik paling atas ini dengan titik paling bawah penembusan tren yang bawah ini, kita tarik Fibo. Kita cari yang paling tinggi, yang pertama di sini, kemudian yang kedua di sini, maka titik itu kita jadikan yang atas sebagai swing high, yang bawah sebagai swing low, baru kemudian kita tarik Fibonacci, begini, maka kita mendapati titik-titik penting dari pergerakan harga JSMR. Yang pertama adalah merupakan resistan pertama, resistan kedua mulus, dan resistan ketiga. Pak, kenapa menggunakan trend base yang panjang ini Pak? Karena harga dia sudah naik cukup tinggi. Kalau kita menggunakan trend base dari sini nggak bisa karena harganya udah ngelewatin 50 retracement-nya. Makanya kita harus mencari trend base yang lebih swing high maksud saya, yang lebih tinggi dan swing low yang lebih rendah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan peta-peta harga yang lebih update. Nah, kalau kita lihat sekarang dia sudah berhasil menembus EMA 200. Dia berhasil menembus EMA moving average, maksud saya 50 retracement. Ini berarti teman-teman bisa perhatikan karena ini menarik. Kenapa? Dalam tren turun dia sudah berhasil naik separuh dari tren turun itu. Pak, ini nggak cukup untuk melihat pergerakan dia seperti apa. Oke, kita lihat dalam weekly. Nah, di weekly teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa ternyata JSMR ini ngebentuk satu downtrend price channel. Nah, teman-teman, downtrend price channel kira-kira di 3.600. Jadi yang penting di sini teman-teman perhatikan nanti di 3.600 ini dia jebol atau enggak ya. Kalau jebol dari tren dari downtrend price channel ini misalkan ke sini, nah itu baru bagus banget. Kita bisa lihat dari sini. Di sini kita bisa melihat bahwa ini coincide atau kejadian yang bersamaan
di 3600 itu adalah merupakan 38 retracement sekaligus merupakan resistan dari downtrend price channel. Maka targetnya ada di 39 3900 dan MA berikutnya MA 200 dan 61,8 saling berhimpit. Ini cukup menarik untuk JSMR, teman-teman bisa perhatikan ya. Kita bisa cek untuk asing dari JSMR-nya. Cukup oke teman-teman ya, asingnya banyak birunya. Artinya ini barang diakumulasi asing. Walaupun asing buy, net buy atau net sell itu sifatnya hanya informasi tambahan. Oke, kemudian ini tambahan aja ya, Indosat secara pergerakan kurang begitu bagus sih. Cuman ini untuk tambahan aja, mungkin teman-teman yang minta analisa Indosat ya. Nah, oke, kita coba analisa dengan trend base juga, kita tarik ya. Hampir terjadi penembusan ya, jadi ini cukup valid. Nanti teman-teman yang belum paham Fibonacci silahkan untuk membuka video saya tentang Fibonacci, karena memang bahasan ini cukup advance ya. Teman-teman yang baru kadang tuh nggak suka menggunakan Fibonacci. Nah, dari sini apa yang mau saya sampaikan? Dalam daily, secara moving average dia masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Harganya masih harganya masih sekitar MA53 gitu. MA5 320 saling berhimpit. Artinya harganya masih konsolidasi, harganya masih sideways ya. Resistannya ada di 6195 dan MA 200-nya ada di kisaran 50 retracement di 6449. Tolong teman-teman yang pemula yang belum paham tentang Fibonacci, tolong komen ya, Pak, saya belum paham ini gitu. Jadi saya coba akan membuat lagi bahasan terkait Fibonacci, karena banyak teman-teman yang pemula ini benar-benar nggak menggunakan Fibonacci gitu loh. Menggunakannya adalah moving average, stokastik seperti itu. Sedangkan bagi saya yang ini, saya udah jarang banget menggunakan indikator seperti yang Fibonacci stokastik, kemudian MACD pun saya udah jarang teman-teman ya, karena saya udah sangat simple hanya menggunakan support resist dengan menggunakan Fibonacci dan juga sedikit tambahan dari moving average aja, terutama hanya moving average 200. Jadi please buat teman-teman yang masih baru, silahkan berikan komen ya, jangan diam aja begitu, karena memang ini bahasan yang sebenarnya cukup advance untuk Fibonacci ini. Banyak yang nggak percaya, tapi nyatanya juga dengan tools yang simple ini kita bisa melihat banyak saham yang bisa rebound, bisa ketemu resistan, bisa terkena take profit dari resistan maupun supportnya itu. Oke, kemudian ASA ya teman-teman. ASA secara sekilas kita bisa menyimpulkan dia masih long downtrend. Tapi suatu saham ketika dalam pergerakannya sudah cukup untuk turun dan dia sudah ada tanda-tanda dari candlenya untuk rebound, ya nggak usah dikhawatirkan begitu. Kita hanya perlu menganalisanya. Sekilas kalau kita lihat ada satu bentuk seperti ini, artinya memang dia masih downtrend, ya. Resistannya belum ketembus. Namun sekarang kalau kita lihat ini ada MA20 ya. Kita klik atau saya klik, teman-teman bisa perhatikan. Oke, saya klik. Nah, yang tebel ini adalah MA Moving Average 20 weekly. Hampir ketembus. Jadi teman-teman tolong perhatikan ASA weekly ya. ASA weekly-nya menarik, walaupun secara daily masih belum jelas. Tapi dengan Fibonacci coba kita membuat pergerakan dari si ASA ini, kita pecah segmennya dulu teman-teman. Kita pecah segmennya dulu hanya dari ini aja dulu. Dimana ini adalah satu swing high di sini. Sekali lagi ini Fibonacci ya, ini swing low di sini. Dalam tren turun dia udah ketemu swing low di sini dan dia rebound. Dan inilah resistannya ya, satu di 952, kemudian di 1140 ya, dan sementara targetnya nggak usah mulu-mulu di 1280. Sementara itu dulu, kalau nanti bisa lanjut di atas 1280 akan saya update. Sekali lagi dalam weekly-nya mulai cantik, jadi tolong dimasukkan list supaya nggak ketinggalan. Kemudian energi Mega Persada. Energi Mega Persada dalam analisa saya hanya menggunakan segmen tren ini aja teman-teman ya. Sekali lagi kita memandang dari kecil dulu.
Segmen tren ini terjadi penembusan resistan di 263, teman-teman. Kemudian ada resistan berikutnya 278 dan sementara targetnya di sekitar 286 ya. 286 ini merupakan 50 retracement sekaligus di sini ada satu area resistan candle sebelumnya. Terus secara moving average gimana, Pak? Harganya masih di bawah EMA 200. Namun sudah terjadi turning EMA 3 dan 5 walaupun belum berhasil menembus EMA 20. Artinya apa? Kalau teman-teman yang pemula menggunakan EMA 20 sebagai resistan, boleh. Resistannya terdekatnya adalah di 268. Ya, 268 ini juga dekat dengan EMA 200 di 274. Energi mega persada. Resistan ini Pak, asingnya gimana Pak? Asingnya net sell ya. Asingnya net sell. Sekali lagi ini hanya informasi tambahan untuk asing-asing ini. Oke, berikutnya SAME teman-teman ya. SAME yang bisa saya sampaikan adalah ini barang memang sudah testing supportnya berkali-kali. Mungkin kita lihat weekly dulu ya. Kita lihat weekly dulu. Memang dia turunnya dalam ya. Sebelumnya ini SAME ini sebenarnya menarik saya karena di sini saya identifikasi sebagai support. Ternyata jebol. Kalau gitu awalnya di sini sebagai support ya. Sudah mulai tembus resistan tapi jebol. Nah, makanya kita nggak usah terlalu analisa dari set yang tebel ini dulu. Kita cukup dari yang sini aja dulu. Yang area kuning. Di mana saya menganalisa dari swing high di sini, swing low di sini. Lalu saya tarik Fibo di sini kira-kira. Maka si SAME ini baru lewatin 295 kemarin resistan pertama. Kemudian resistan kedua 325. Sementara target dia hanya ke 355 dulu. Itu adalah merupakan MA 200 juga teman-teman ya. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu. Pokoknya hanya area kuning ini dulu. Kalau dia berhasil di atas 356, nah itu baru kita pikirkan target berikutnya ya untuk SAME. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada sekitar berapa ini? Mungkin 15-20 saham ya. Beberapa saham yang bagus pergerakannya sudah tercermin dari pergerakan dia yang mana ya mampu menembus resistan-resistannya begitu. Nah teman-teman silakan berikan komentar di video saya atau request saham apa seperti itu teman-teman. Mungkin karena saya dasarnya adalah dari filter saya, screener filter saya seperti itu. Namun semakin banyak mata mengamati adalah semakin bagus kalau di saham itu seperti itu. Kalau dulu pada saat saya masih sempat ngegroup, small group teman-teman, kadang trading idea itu juga bisa berasal dari celotehan grup. Pak, saham ini kok kayaknya menarik. Nah, saya jarang mantau saham itu ternyata. Bisa jadi, silakan teman-teman tinggalkan komen ya. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.